sinapsis, ion-ion kalsium akan merangsang vesiko-vesiko sinapsis untuk mengangkat neurotransmitternya. Vesiko-vesiko sinapsis akan mengeluarkan neurotransmitter dengan proses cepat oleh oksitosin. Setelah neurotransmitter dikeluarkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang buat kalian semua. Semoga kita tetap diberikan kesehatan selama kegiatan pembelajaran jarak jauh ini. Kenapa saya juga pengen ikutan pakai Zoom? Karena saya memberikan penguatan. Artinya kemarin 2 kali pertemuan itu kalian sudah belajar sendiri tentang aplikasi turunan. Dan di sini saya akan memberikan penguatan. Kenapa? Karena yang saya seperti bilang bahwa kalkulus mulai dari limit, turunan, integral itu nanti di kuliahan atau untuk anak-anak teknik itu sangat bermanfaat gitu. Artinya itu malah yang dipelajari di kalkulus. Jadi rasanya kalau nggak ada penguatan, apalagi kita nggak tahu sampai kapan ini kan, kita stay at home, kita nggak tahu. Jadi saya harus ketemu seperti itu. Ya, saya masih positif thinking, artinya nanti juga mungkin bulan April masih ketemu, saya masih ada waktu untuk tatap muka untuk memberikan penguatan. Tapi kok makin kesini saya ngeliatnya nih kayaknya harus biar saya agak tenang gitu, harus memberikan penguatan di sini. Untuk informasi sebagai walas, mungkin nanti minggu depan akan ada rapot bayangan, rapot nilai tengah semester. Jadi nilai ya mas, nilai apa adanya. Pembagiannya online, Bu. Nanti akan dikirim by WA per orang tua. Aduh. Kalau yang back sound-nya agak kenceng kayaknya di mute aja ya. Stephen. Ada back sound yang agak rame mungkin di mute aja. Sambil makan Stephen. Nggak apa-apa. Boleh Stephen bagi-bagi Saya Stephen. mulai ya. Oke, sekarang ini kita Bu. belajar tentang aplikasi turunan. Kemarin teknik turunannya pasti udah pada bisa semua. Sekarang kita akan belajar tentang aplikasi turunan. Ada beberapa
aplikasi dari turunan, yaitu yang pertama adalah yang kalian kemarin sudah pelajari sendiri. Yang pertama itu adalah tentang apa? Aplikasi turunan. Gradien dari singgung. Gradien, Bu. Iya, gradien dari singgung kurva. Atau gradien dari ya benar kurva. Cuma di sini kita lebih fokusnya hanya untuk fungsi aljabar. Ya, karena nanti kalau untuk fungsi trigonometrinya itu akan dipelajari di peminatan. Yang kedua, kemarin apa? Yang kalian sudah pelajari? Nilai Fungsi naik turun. Iya, benar. Fungsi naik dan turun. Itu ada beberapa yang udah saya nilai. Kamu udah cek belum? Udah. Udah ada feedbacknya? Iya. Ya, Bu. Nah, nanti ada satu soal yang akan saya bahas yang kalian banyak banget melakukan kesalahan. Ya. Terus yang ketiga adalah tentang nilai maksimum, Minimum. ya nilai maksimum dan minimum. Mungkin ini aja akan kita bahas. Sekarang kita ke page yang lain dulu, bentar. Oke, ini adalah gradien garis singgung. Waktu di belajar pertama kali, kita kan sudah tahu konsep dari turunan, yaitu kemarin apa? F aksen X sama dengan? Gradien. No. Konsep dari turunan Sama yang dengan berhubungan dengan limit. Oh, F, X plus H. Apa, ayo? H. Berhubungan dengan limit. H sama dengan 0. Ya. Limit H sama dengan 0. Ya, limit. F X plus H min Limit min H mendekati 0. limit H sama dengan 0. F mendekati sayang. Limit oh iya mendekati. Fx tambah H dikurangin Fx Kurang FX. dibagi H. Bagi H. iya. Dan waktu itu kita kan sudah saya gambarkan juga. Nah, tunggu. Ya, pada saat difungsi seperti ini kan ya? Waktu di kelas dijelaskan. Oh iya. Sininya Fx, terus kita tambahin H, maka kita akan dapat di sini. Ya. Kalau H-nya itu mendekat sekali, sehingga garis singgung ini akan mempunyai rumus apa? Turunan. Turunan. Yang Fx plus H min Fx per H itu adalah rumus? Rumus gradien. Ya kan? Makanya jadi untuk gradien garis singgung kurva itu adalah M sama dengan F aksen X. Nah, nanti yang ketiga itu semuanya berhubungan. Ada yang bisa di mute kayaknya tuh yang backsoundnya agak berisik. Siapa ya? Theodor. Siapa itu? Oh, yang ada bundanya kayaknya belakang lagi ngobrol atau apa, mungkin bisa di mute aja. Jadi biar suaranya nggak masuk kemari. Oke, udah ya, udah mulai sepi. Nah, ya, jadi ternyata untuk menentukan gradien garis singgung kurva itu adalah turunan pertama. Kenapa? Karena memang sudah dari definisi limit itu sendiri, definisi turunan itu sendiri yang menyatakan memang dia adalah gradien antara dua titik, terus karena H mendekati 0, dia jadi gradien garis singgung di satu titik. Kita akan coba contohnya di sini. Carilah persamaan garis singgung pada kurva Y sama dengan X kuadrat min X tambah 3 di titik yang berordinat 5. Kemarin kalian sudah mengerjakan 3 soal ya? Iya, Bu. Nah, Iya, Bu. ada Iya, yang Bu, 3 banyak soal, yang Bu. sudah dapat nilai 100, Iya, Bu. ada juga yang beberapa mungkin ya kurang teliti aja. Oke, kita coba bahas. Carilah persamaan garis singgung pada kurva Y sama dengan X kuadrat min X tambah 3 di titik yang berordinat 5.
Koordinat itu apa ya? Y. Y. Sedangkan untuk mencari Ya. gradien yang kita butuhkan apanya? X. X-nya, betul. Berarti kita cari dulu ya X-nya. Kalau Y-nya sama dengan 5, kalau Y-nya sama dengan 5, maka kita akan peroleh X kuadrat min X tambah 3 sama dengan 5. Sama dengan 5. Berarti kita akan peroleh X kuadrat min X min 2 sama dengan 0. Iya. Ya. Kalau Ya, kita Bu. faktorkan, Ya. X min 2, X plus 1. X min 2, X min 2 X plus 1. X plus 1. Jadi kita akan punya titiknya berapa sama berapa? 2 min 1. 5 misal 2, min 1. 2 dan min 1. Min 1 ya. 2 sama min 1. 2,5 dan 2,5 betul dengan Oh iya, Min 1,5. 1,5. 1,5. sama Jadi nanti kita akan punya 2 garis nih. Ya. Nah, sekarang M dari garis singgungnya. Tadi apa M itu? turunan Sin X. Sama Turunan pertama ya. Ya. Oke. Berarti kita turunin yuk. min Turunan 1. 2X min 1. 2X min 1. 2X min 1. 2x min 1. Tuh. Berarti untuk 2,5 M-nya berapa? 9. 2. Masukin ke X-nya 3. 2 kali 2 min 1. 3. M M-nya 3, Bu. Ya. Untuk min 1,5. Min 3. Min 3. M-nya sama dengan min 1 kali 2, min 2 dikurang 1 berarti 1 kali 2 min 1. Oke, sekarang Min kita 3. cari persamaan Min garis 3. singgungnya. Pakai rumus apa nih? F nih. Y min Y1 sama dengan M kali X min X1, Bu. Ya, Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Yuk. Berarti jadinya Y Y min 5. min 5 5 sama dengan 3 kali. sama dengan 3 3 kali X min X min 2. Saya kadang-kadang pengen tuh kalau bentuk persamaan garis itu bentuk yang AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Kalau kamu kan kemarin banyak masih ngerjain Y sama dengan Y sama dengan Y sama dengan gitu ya. Ini saya pengen bentuknya AX tambah BY tambah C. Nah, ini apa? Yuk, jadinya apa? Min 3. 3X. X plus Y. X min Y 3X min Y. min 1. Min 1. Min 1 sama dengan 1. Dengan 0. Yuk, yang ini. Y min 5 sama dengan min 3 Min X 3X. Min Y. Min 3X. Ayo, 3X Y. plus Y. X plus Min 2. Ada pertanyaan? Belum ya? Oke, kita lihat. Sekarang tentang fungsi naik turun. Ini masih nyambung nih sama gradien. My God, kenapa ini? Oke, sekarang perhatikan. Kalau saya punya grafik seperti ini. Terus di sini ada A. Aduh, siapa itu? Siapa itu? Ayo, siapa itu? Tolong di mute. Boleh. boleh Stephen. Stephen boleh. Apaan? Kalau Kenapa? saya punya FX, ya kalau saya punya FX ini anggap aja kayak kalian belajar fisika ya, bukit. Ini pas naik, terus dia turun,
terus dia naik lagi, kan gitu ya? Waktu kelas 1. Nah, sekarang saya tanya, kapan nilai X itu yang membuat fx-nya naik? Pada saat kapan? No, bukan pakai hitungan. Sama dengan A. Di mute dong itu. Itu Steven deh, Steven. Ada nyanyi. Iya, siapa ya, tolong. Nah, ya udah. Mute. Boleh Stephen. Bener ya? Sorry, tadi mamanya Steven tadi nggak sengaja lagi nyanyi. Terus bilang, Apa-apa Steve bagus kok. Gua suka. Kamar, makanya di kamar. Ini di kamarnya ada TV, TV-nya saya mute dulu. Lu kunci makanya kamar. bukan, mak gue lagi masuk. Ayo Imam. Oke, ya. Boleh, masuk boleh. Oke. Boleh. Sekarang perhatikan kapan fungsi ini dia naik pada saat X kapan? X sama dengan A. Sama dengan A. Oh, masa X sama dengan A? Lebih dari Naik pas X kurang dari A. Betul. Fx naik pada Oh saat iya. X-nya Oh, kurang dari A. Kurang dari A, lebih dari B. Nah, tapi X Lebih lebih dari besar B. daripada B. Betul. Jadi, kalau dilihat di sini, Tuh. pada saat ini kan dia naik. Berhenti di sini kan? Terus Iya. dia Iya, betul. mulai Iya. turun, terus dia mulai naik lagi di sini. Ya. Ya? Ya. Screen saya masih suka agak kayaknya ngehang nih. Nah, kapan fx-nya turun? Kapan x-nya turun? sama B. Pada Lebih saat dari A, kecil dari B. lebih kecil daripada B, X di antara A dan B. daripada Iya. Sekarang perhatikan. Pada saat fungsinya naik, yaitu pada saat di sini sama di sini, saya akan buat garisnya tuh dibentuk kayak gini. Ya. Pada saat naik pasti bentuk gradiennya seperti ini. Tunggu sabar. FV, kenapa FV? M-nya pasti bentuk garisnya seperti ini. Ya enggak? Pada saat dia naik. Pada saat turun, Ya Bu. pada saat turun di sini, kalau saya gambar gradien ya pasti dia bentuknya garisnya seperti ini. Jadi kalau turun dia pasti bentuknya bentuk garisnya dia seperti ini. Nah, sekarang waktu SMP ingat nggak? Oh iya. Kalau gambarnya seperti ini, naik itu gradiennya berapa ya? Positif atau negatif? Positif. 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 Berarti pada saat dia naik, M-nya itu positif. Pada saat turun, Iya, M-nya berapa? Negatif. Gradiennya itu hubungannya dengan turunan apa? F aksen X. M-nya. Turunan pertama. X, betul. Turunan fungsi. Betul. Oh iya. Iya, jadi makanya kenapa kalau dibilang fx naik itu jika f aksen x-nya positif. Karena di bentuk garisnya itu bentuknya seperti naik. Kayak kalau grafik kan kamu pasti pengennya grafik naik kan ya? Nah, grafik naik kan? Iya. Nah, kapan dia Kecil dari 0. lebih jadi tidak lepas dari si konsep turunan itu sendiri. Jadi konsep turunan kan limit H mendekati 0 dari gradien 2 titik. Jadi makanya gradiennya itu adalah turunan pertama. Nah, kalau gradiennya positif berarti dia fungsinya lagi naik. Kalau gradiennya negatif maka fungsinya lagi turun. Oke, kita lihat contohnya. Ini adalah contoh soal yang kemarin kalau nggak salah nomor 3 dan banyak yang salah. Iya, saya salah. Bu. Iya. Ya, saya juga sama. Oke, kita coba. Kita coba ya. Tentukan dalam interval mana fungsi fx naik dan dalam interval mana fungsi fx turun. Sekarang naik
dan turun. Ada yang saya salahin karena nggak ngomong dia naik, nggak ngomong dia turun. Ada nggak anaknya di sini? Oh, sabar Bu, saya lihat dulu. Apa tuh? Aur. Pokoknya ada tuh yang pokoknya dihitung aja tuh. Fx lebih besar 0 di sini, Fx lebih kecil 0 di sini, tapi dia nggak ngomong kapan naik, kapan turun. Oke, kita bikin. Berarti kita coba dulu cari turunan pertamanya. Apa turunan pertamanya? 5x. 5x pangkat 4 min 45x 5x kuadrat. pangkat 5x pangkat 4 min Min 45x 45x kuadrat. 5x pangkat Jadi 2. ini syaratnya kalau naik f aksen x lebih besar 0, ini f aksen x lebih kecil 0. Oke. Ya. Berarti mau nggak mau kalau pertidaksamaan kuadrat itu kan harus disama denganin 0 dulu. Nah, kalau kita faktorkan jadinya 5x kuadrat dikali Kuadrat. Oh, X kuadrat min Kali 9. X kuadrat min 9. Kuadrat dikali 9. x kuadrat kali X min kuadrat 9. dikurang 9x. Maka kita akan dapat x sama dengan 0, x sama dengan 3, x sama dengan min 3. Min 3. Betul ya? Iya. Ya. Tunggu bentar, saya mau rubah. Nah, berarti kalau kita bikin garis bilangan, kita punya 3 titik. Ya, kosong ya. Kita cek di sebelah kiri 3. 4 berarti jadi positif, berarti positif. Coba minus positif, negatif, berarti negatif. Negatif. Coba 2 juga dapat negatif. Coba 4 Negatif. dapatnya positif. 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 Salah nih, sembarangan. Iya. Yang negatif Ya, yang efek dibablasin gimana, dari efek? min 3 sampai 3. Ya. Iya, Bu. Padahal nolnya boleh nggak? Oh iya. Nggak boleh. Enggak seharusnya. Oh iya. Oh iya. Oh, kalau 0 nggak harus juga ya, Bu? Nol ini kan dia kan kosong di sini. Oh iya, nolnya juga ya. Nol sama dengan nol. Kira 0. Iya. Kira 0 tuh nggak ngaruh apa-apa. Enak aja nol nggak boleh ngaruh apa-apa. Jadi Jadi, Siapa lo yang nentuin? berarti dia akan. Aduh, saya agak. Stephen. boleh. Berarti dia naik kapan? Kalau kecil dari 3 atau lebih dari Iya, 3. Kecil dari. Ini kan ya? Lebih Bener kayak gitu konsepnya. Iya, kayak gitu. Iya, betul. Bisa lagi nih penulisan ini bisa lagi. Oh, Iya betul. Boleh. boleh. X tidak sama dengan nolnya, langsung dari min 3 sampai 3 itu nggak boleh. Oh, boleh, salah boleh. Oke, ada pertanyaan nggak? Enggak, sensei. Belum ya? Oke. Gue salah sebut. Oke, sekarang yang ketiga. Bisa kurang dari 40 menit nih kita belajarin. Yang ketiga sama kalau kita punya grafik fx seperti ini, tadi kita bilang ini naik, terus kalau kata fisika ada saat dia di puncak tertinggi ya? Ya nggak? Di mana kan? Energi kinetik. Iya, kinetiknya minimum. Kinetiknya 0. 0, Bu. Oh, dia pada saat dia turun nih, mulai turun. Terus pas di sini dia mulai titik terendah lagi. Iya. Kira-kira kalau pada saat di Iya, Bu. puncak, Iya, Bu. pada saat di puncak itu seperti apa? X sama dengan sekian. No. Maksudnya bentuk garisnya seperti apa? Oh tadi kan Lurus, Bu. Datar. Datar ya. Horizontal. Kenapa ini? ini Ini apa Datar, ini? Bu, datar. 40. Wih, upgrade, Bu, keren, Bu. Ini lagi.
harus masuk lagi. Tapi udah di-upgrade. Siapa ya? Saya belum. Nggak tahu. Unlimited minute. Wow. Lanjut, Bu. Oh, ada yang modal. Lanjut bu. Wih, keren. Modal. Wah, Jadi nanti di sini Bang Alvin. berarti akan seperti ini nggak? Garis singgungnya? Iya. Ya. Iya, Nah, Bu. pada saat mendatar seperti itu, menurut kamu gradiennya seperti apa? Berapa? Nol. 0, betul. Makanya untuk nilai maksimum minimum itu syaratnya f aksen x-nya sama dengan 0. Nol. Oh. Jadi semua dari 1, 2, 3 nyambung semua nggak? 0. Oh. Maksudnya secara konsep nyambung semua dari nomor 1 yang tadi gradien, terus fungsi naik turun, terus maksimum minimum tuh nyambung semua kan? Nyambung. Iya. Jadi tidak terpisah-pisah seperti itu. Ya, jadi ini untuk nilai maksimum minimum dia turunan pertamanya sama dengan 0. Makanya tadi di nomor 2 ini pada saat x-nya 0 dia tidak turun tidak naik. Makanya dia nggak boleh ngikut gitu karena pada saat di x sama Naik dengan 0 turun. itu dia nilai maksimum sama nilai minimum. Kita ke contohnya. Kita ke contoh ya. Sebuah peluru ditembakkan vertikal ke atas dengan kecepatan awal V0 meter per detik. Tinggi peluru setelah T detik dinyatakan dengan fungsi T sama dengan 100 tambah 40T min 4T kuadrat. Tinggi maksimum yang dapat dicapai peluru tersebut adalah 40 min 8T sama dengan 0. ya, tinggi maksimum. Tinggi maksimum. Berarti kita mau nyari turunan pertamanya sama dengan 0. Aksen T harus sama dengan 0. Yuk, turunin. Iya. 40. 40 minus 8T sama dengan 0. Min 40 min 8T sama dengan 0. 40 aja ya? 40T min 40 min? 40, ya 40 doang, Bu. 8T. 8T sama 0. 8. Jika. Iya, Pak. Jessica kemana? Hilang ya? Jessica. Devina hadir? Pak. Nanti isi link yang diberikan ke Yusron ya. Dikasih linknya untuk yang Yusron. Itu apalagi Pak, tugas apa lagi Pak? Tugasnya masih belum, minggu depan nanti kita menggunakan Zoom ya. Kalau yang sekarang kita ya ini aja sih diskusi aja. Nanti kalau agak lengkap, Pak Restu mohon izin, kalian siapkan untuk masuk ke video ya. Jadi saya sebagai bukti bahwa ada kegiatan. Ini nanti masuk ke video bareng-bareng aja semua. Ya Pak. Tunggu rame kan Pak? Ya nunggu rame dulu. Nah untuk Vina ya. Vina? Iya, Pak. Nah, oke. Ya perhatikan ini ya. Sebentar. Sebentar, ini agak kendala nih. Kamu udah dengarkan ini ya, sambil nunggu yang lain? Udah, Pak. Udah. Udah, Pak. Ya.
Raihan ada? Hadir Pak, ada Pak. Pak, saya baru join Pak. Oke, ada. Ananda ada ya? Kenapa? Rehan ada Pak. Ada. Raihan ada Pak. Ada Pak, hadir Pak. Ya. Oke ya, sudah semua ya? Sudah. 17 partisipan. Sampaikan lagi tadi bahwa nanti setelah ini mengisi link yang diberikan ke Yusron sebagai kita sudah melakukan pembelajaran ya sebagai bukti. Nanti diberikan linknya diisi. Terus untuk Vina Iya, hadir. Pak. Terus Jessica ada? Iya, hadir Pak. Sultan ada, Sultan? Belum ada ya? Hanya Fitri. Belum ada, Pak. Hana ada? Belum ada Pak. Belum ada. Nah, Belum ada juga. ini buat pertanyaan buat semuanya. Dari lagu yang tadi diberikan, dari video yang diberikan itu ya. Ini masuknya jika kita mengkritisi lagu tersebut, itu masuk ke dalam kriteria kritik apa? Ada yang bisa bantu nggak? Kita diskusikan aja. Kita diskusi ya hari ini ya. Lingkungan, Pak. Apa?
Akmal, ini Akmal ya. Lingkungan, Pak. Akmal. Kritik Kenapa disebut kritik lingkungan? dari liriknya kelihatan, Pak. Ada yang lain yang bisa bantu? Tentang kelakuan manusia, Pak. Ini siapa? Soalnya ngomongin tentang polusi gitu, Pak. Dengan siapa? Budaya, Pak. Kritik budaya. Ini Vina ya? Ya, Pak. Vina. Ya, Pak. Kritik budaya. Terus tentang kelakuan manusia juga, Pak. Kelakuan manusia. Iya, yang merusak lingkungan. Merusak lingkungan. Terus dampak-dampaknya juga gitu, Pak. Kayak bukan ke Nah, lingkungan doang sama ke manusia doang, tapi ke kebudayaannya, kebudayaan asli Indonesia, warisannya bisa hilang juga kalau. Makanya globalisasinya bukan ke lingkungan doang. Ajeng, Pak. Ajeng. Oke. Nah, kalau dari sisi pedagogis ya, kemarin itu kita sudah bahas di pertemuan pertama. Ada ke beberapa kritik selain kritik yang tadi disebutkan. Nah, kira-kira ada yang bisa bantu nggak? Itu termasuknya itu dalam kritik apa? Secara ini, secara apa jenisnya ya, jenis kritik. Ada yang bisa bantu nggak? Termasuk kritik apa? Ya, kalau tadi kan lebih kepada materi ya, materinya kritik budaya, terus kritik yang lainnya. Tapi ini ada jenis kritik. Kita sudah pelajari di pertemuan sebelumnya, sebetulnya Pak sudah berikan tugasnya itu. Nah, kalau menganalisa video lagu tersebut dengan tema tersebut, itu termasuk kritik apa? Ada yang bisa bantu? Sosial, Pak. Kritik apa? Kritik sosial, Pak. Kritik sosial. Kritik sosial. Ini Kirana ya? Bukan. Siapa nih? Anak Agung Aiwanda. Oh, anak Ayu. Anak Ayu. Kritik sosial. Oke, persempit lagi ya. Persempit nih. Waktu itu kita pelajari, kalian sudah mencari informasinya, ada beberapa jenis kritik. Ya, terutama kritik di dalam, ya mengkritisi tidak hanya kritik musik saja. Yang pertama kritik jurnalistik. Terus yang kedua kritik pedagogik. Yang ketiga kritik ilmiah. Keempat kritik populer. Nah, kira-kira dari 4 yang tadi Pak sebutkan ini masuknya kritik apa? Jurnalistik. Ada bisa bantu? Populer, Pak. Ya, Populer. ya coba Kirana. Pedagogik. Kritik populer. Nah, kenapa disebut kritik populer? Siap. Mari teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran. Iya, Pak. Baik, kita lihat ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebetulnya kegiatan hari ini ditujukan untuk yang belum menuntaskan tugas. Tapi diminta oleh sekolah dan dari dinas itu ada laporan sekolah per mata pelajaran untuk pembelajaran jarak jauh. Jadi Pak Restu minta tolong teman-teman yang belum masuk ke dalam Zoom ini segera masuk ke dalam Zoom. Bisa di WA. Kalau menggunakan laptop ya, menggunakan HP lah silakan di WA teman-temannya. Jadi ada bukti bahwa melakukan pembelajaran jarak jauh untuk kegiatan kita. Ya, tapi tinggi maksimum berarti gimana? Video menjelaskan bahwa tarian gandrung dari Banyuwangi tidak dipermasalahkan karena sebuah kelompok-kelompok itu merupakan FPI yang tidak bolehkan itu karena sebuah tarian yang menimbulkan kesyukuran dilakukan di masa Indonesia yang sedang tidak harmonis begitu. Ya, sebenarnya ya itu tidak apa-apa karena tidak berhubungan sama hal yang bersangkutan. Maka jadi pokoknya itu kalau misalkan kendala ketidakbolehan itu beralasan jelas gitu,
ya sudah. Tapi kalau misalnya penjelasannya itu hanya mementingkan kayak suatu kelompok itu seperti misalnya FPI itu, maka seharusnya kita harus tetap bisa mengendalikan. Makanya pada akhirnya itu kayak petinggi di sana itu tetap memperbolehkan terjadinya yang acara yang taring gandung itu seperti itu. Jadi tujuan sih kalau misalkan kendala itu bertujuan yang tidak, maka kita harus tetap mempertahankan keberlangsungannya tersebut. Ya, ya Pak Arso nangkap yang dimaksud. Kalau Mark Salvadore? Nah, Pak. Ya, gimana? Boleh diulang lagi nggak, Pak? Saya lupa. Ya, misalkan kamu sebagai perancang kegiatan, terus bagaimana langkah-langkah kamu supaya kegiatan kamu lancar, yang tampil tidak dihambat oleh pihak-pihak tertentu, terus yang tampil seperti lagu Fis tadi tidak diganggu, berjalan acara kegiatan sampai dengan akhir acara. Nah, kira-kira langkah-langkah apa yang kamu lakukan supaya aman lah intinya? Yang pertama itu yang pasti nentuin tempatnya, Pak. Kayak yang tadi udah dibilang, kita jangan ngadain acaranya di tempat-tempat yang sensitif terhadap hal-hal kayak gitu. Soalnya pasti nanti ada pertentangan. Yang kedua juga pastiin izin-izin yang ada. Sama juga kalau bisa ya nyewa security gitu. Jadi kalau misalkan ada yang gak suka dan pengen kacauin acaranya tuh bisa di-handle juga, Pak. Oke. View-nya ya, kembali ke venue-nya. Nah, baik terakhir Cindy. Kira-kira Kalau menurut saya, Pak, kita sebagai IO bertanggung jawab buat peraturan-peraturan kayak di acaranya, kayak penonton nggak boleh melakukan tindak kekerasan, nggak boleh bawa senjata tajam atau gimana. Terus sebelum masuk tempat konsernya itu kayak ada dilakukan pemeriksaan barang bawaan gitu, Pak. Jadi biar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi, Pak. Oke, baik. Ada lagi yang sifatnya teknis nggak? Teknis itu lebih ke apa? Teknis itu sangat penting ya, teknis yang dilakukan. Jessica, yang dilakukan. Jessica? Iya, Pak. Iya, Pak. Gimana? Kalau menurut saya, emang saya tentang teknisnya gitu, Pak, supaya nanti acaranya kayak lebih teratur. Jadi kayak hal-hal yang nggak kita inginin itu bisa terkendali gitu loh. Gitu. Rere? Ya. Rere baru datang ya? Gimana, Re? Kalau teknisnya buat acaranya, diatur sesuai rundown-nya kan, Pak, buat apa. Tapi bakal saya atur semaksimal mungkin untuk nggak... maaf, saya lupa pakai kamera. Kalau buat rundown-nya, saya mau kayak semaksimal mungkin sama diisi sama grup-grup yang sama aja sih, Pak, kayak mereka, kayak grup yang bakal saya undang. Terus kalau teknisnya, saya maunya setertib mungkin, yang sesuai lah sama apa yang harus sesuai sama yang saya mau gitu. Oke. Yaudah ya, cukup ya, sudah sampai jam 8, kursus IPA 7, Persanggap sudah tuntas kegiatannya. Yang belum ada Hana ya, Hana. Vina sudah ada, Jessica sudah ada, Sultan ada, Hana. Nah, kasih ingatan lagi, nanti isi absensi yang diberikan oleh Yusron. Yusron ada, Yusron? Yusron? Oh, lagi makan dulu dia. Yusron, mana Yusron? Oh, lagi nggak aktif ya. Nanti minta linknya sama Yusron. Kalian isi link absen tersebut ya.
Jadi kalian isi hari ini pembelajaran terjadwalkan seni budaya. Jadi kalian isi link tersebut. Nah, untuk kesimpulannya yang tadi, yang utama sebelum dilakukan IO itu perizinannya harus kuat. Artinya supaya mengantisipasi terkait dengan teknis ya, kalian akan mengadakan acara kelas 11 yang terkait dengan teknis, perizinannya harus lengkap. Jika indoor maupun outdoor, jika diperlukan lapor ke kepolisian, lapor dulu ke kepolisian. Jadi jika ada kondisi tersebut, sudah ada backup gitu ya, backup dari pihak-pihak yang membantu. Jadi perizinannya diutamakan, karena perizinan itu sangat penting untuk kita bisa antisipasi jika ada hal-hal tersebut. Gitu ya, itu yang paling penting. Karena yang pasti tahu, tidak semua pertunjukan musik itu melakukan perizinan, tidak izin itu, izin kegiatan. Maka itu harus dilakukan. Nah, setelah itu antisipasi yang disampaikan oleh kalian semua itu sudah tepat ya, sudah bagus. Tinggal ya dilaksanakan segmentasinya kepada siapa, tempatnya, venue-nya di mana, itu dipikirkan matang-matang. Terus yang diundang siapa aja, sasarannya siapa juga betul-betul harus dipikirkan. Itu ya. Cukup pertemuan hari ini. Terima kasih 1147. Silakan lanjutkan tugas yang lain. Terus jangan lupa absen ya. Jadi absen itu wajib diisi untuk laporan kedinasan. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Nah, teknis kegiatannya apa nanti kita bicarakan lagi. Terima kasih. Pak, kalau Yusron nggak aktif, kasih saya aja, Pak. Apa? Kalau Yusron nggak aktif, linknya kasih saya aja. Oh iya. Ya udah oke ya Kirana ya. Nanti saya kasih ke Kirana deh. Yaudah itu dulu ya Nah ya. Terima kasih semuanya. Selamat liburan. Liburan corona ya. Hati-hati jangan kemana-mana. Di rumah saja untuk mengantisipasi. Jaga kesehatan semuanya. Itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Dalam ya. Tutup. Makasih, Pak. Ngapain? Bentar dulu ya. Bentar dulu ayah matikan dulu. Bentar dulu, ayah matikan dulu. Matiin. Nah, yang belum khusus untuk Vina sama Jessica.